Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Jack, petani tangguh, petani ngawur tapi hasilnya tidak ngawur guys. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman guys. Ini lahan yang mau saya tanamin guys, ini guys. Nah, ini lahan yang saya mau tanami jenis Via 17 guys. Nah, ini luas lahan 4000 meter persegi guys. Nah, ya alhamdulillah ini di sekelilingnya ini sudah saya tanemin segala macam pisang ini, termasuk pisang susu, pisang Cavendish, pisang raja. Ya pokoknya pisang macam-macam lah, yang penting ada hasilnya, yang penting berbuah dan bisa kita nikmati, bisa kita jual. Insya Allah setiap kita tanam pisang itu kalau berbuah kita jual pasti laku. Yang penting walaupun cara kita menanam itu awur-awuran, yang penting hasilnya tidak ngawur. Buat kita petani, mau pemula mau senior, yang penting kita ada niat pasti ada jalan. Dan awal tanam bibit pisang yang kita perhatikan itu soal cuaca. Nah itu, kalau cuacanya lagi musim penghujan, ya kita media tanamnya agak kita tinggikan sedikit agar tidak terendam air gitu, tidak terendam air, dan bibit pisang yang kita tanam tidak mudah busuk gitu guys. Kalau lahannya sudah mangkring atau di atas kan ya nggak perlu kita bikin medianya itu terlalu tinggi, media tanamnya terlalu tinggi gitu guys. Nah ini ya. Nah ini saya baru tanam ini. Nah ini Via 17 ini guys. Ini Via 17. Nah ini Via 17 guys. Ini Via 17. Nah ini awal baru saya tanam ini ya guys ya. Nah, kenapa kok saya kerombongin pakai plastik? Ya karena di sekitar kebun saya ini dikelilingi rumah. Ya di kampung gitu guys. Di kampung. Jadi kalau di kampung itu banyak ayam liar. Nah, soalnya kalau kita tanam nggak kita kerodong pakai plastik seperti ini, ya nanti itu dihabiskan ayam gitu guys, dihabiskan sama ayam. Jadi nanti pertumbuhannya itu lambat, bisa-bisa mati guys gitu, karena dia nggak diberi kesempatan hidup sama ayam gitu. Itu pengalaman saya. Jadi kalau lahannya di kampung, di tengah-tengah kampung itu kan ya kebunnya di kampung, di sekitar perumahan penduduk, padat penduduk, itu harus kita kerodong seperti ini guys. Nah kita pakai media plastik seperti ini guys. Itu yang penting awal tanam kita pakai kapur dolomit ya guys ya, sama puradan. Tujuannya supaya kalau bibit bonggol dongkelan itu tidak cepat, tidak mudah untuk busuk gitu guys, tidak mudah untuk busuk. Ya karena saya itu lebih cenderung suka media tanamnya itu kalau bibit itu suka bonggol gitu, daripada hasil polibekan yang jaringan, hasil jaringan itu, hasil bibit jaringan itu guys. Saya lebih suka tanam bonggol kalau saya. Tapi kalau teman-teman itu ya, kalau untuk pemula itu saya sarankan ya lebih baik ya
jangan bonggol lah. Kalau bisa ya yang sudah polybagan gitu. Karena kalau yang polybagan tuh perawatannya itu lebih mudah, lebih bagus lah penataannya gitu. Soalnya kalau saya ini kan ya orang itu kan punya cara masing-masing untuk penanaman gitu. Ada yang suka bonggol, ada yang suka media jaringan polybagan gitu. Cuma kalau saya lihat beberapa tutorial di teman-teman di channel YouTube yang lain kan lebih sukanya nanam yang sudah polybagan gitu. Ya hasilnya katanya lebih bagus gitu. Kalau buat saya ya yang penting saya tanam gitu. Ya hasilnya mau bagus apa tidak nanti, yang penting kalau buat saya itu perawatannya saja gitu. Ya gitu. Ini lahan saya kayak gini. Nah ini nanti setelah saya tanam baru saya semprot rumputnya, baru saya bersihkan rumputnya, lalu kita kelola tanahnya gitu. Kita tata tanahnya supaya lebih rapi, lebih bagus gitu. Ini guys, ini sebelumnya itu saya tanamin pohon singkong guys, itu malah masih ada singkongnya itu guys, masih ada singkongnya. Jadi ini saya tanamin bibit baru jenis Via 17 sama varietas Kanari gitu, Cavendish Kanari. Kanari ini saya belum bisa mengkategorikan dia itu tergolong Ambon apa Cavendish guys gitu. Tapi kelihatannya sih cenderung ke Cavendish gitu, bukan ke Ambon. Cenderungnya ke situ. Tapi kalau Via 17 saya lihat cenderungnya itu ke Ambon gitu guys. Ya. Kalau ini ya susu ini yang saya tanam ini rata-rata susu guys. Susu ini kayak gini nih. Susu semua guys, ini susu semua guys ya. Ya mudah-mudahan dengan saya berbagi pengalaman awal tanam seperti ini guys kan ya. Yang penting kita ada niat, pasti Allah memberi jalan. Pasti ada jalan. Yang penting awal tanam kan ya. Awal tanam kita nawa itu jangan lupa baca doa, karena doa itu yang paling utama selain kita berikhtiar gitu guys. Insya Allah apa yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk kita dan untuk masa depan anak cucu kita gitu. Soalnya sekali kita tanam, kita rawat kan ya, insya Allah kita bisa wariskan ke anak cucu kita nanti itu guys. Terutama kita wariskan ilmu guys gitu. Nah ini awal tanam kita guys ya. Ini luas lahan 4000 guys. Luas lahan 4000 meter persegi ini insya Allah saya tanami sekitar 500 pohon nanti guys. 500 pohon ya, karena di sekelilingnya ini sudah ada tanaman pisang ini keliling ini guys. Jadi saya tinggal menambahkan saja. Ini 500 pohon. Insyaallah mudah-mudahan cukup, nggak kurang nggak lebih gitu guys. Mudah-mudahan dengan jarak 3 meter guys, dengan jarak 3 meter. Nah ini dengan jarak 3 meter guys ya, 3 meter kali 3 meter ini guys. Nah ini jaraknya, jaraknya guys. Gitu guys. Mudah-mudahan kita petani pisang Indonesia jangan mengeluh dengan keadaan saat ini. Kita tetap bersemangat, ya kan? Jangan pernah bilang pisang yang kita tanam itu tidak laku. Itu guys. Ini berbagi pengalaman saja guys. Dimanapun sahabat-sahabat tani berada, percayalah, Allah itu pasti akan menuntun rezeki kita. Itu.
Yang penting kita semangat, kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang penting kita diberikan nikmat sehat dulu guys, itu yang paling penting. Soal rezeki nanti insya Allah pasti dituntun sama Allah itu. Karena apa yang kita ikhtiarkan itu nggak pernah ingkar gitu guys, nggak akan pernah ingkar gitu. Kalaupun ada cobaan dalam perjalanannya, itu adalah kunci sukses kan ya, yang tertunda itu kalau menurut saya gitu. Jadi kita tetap harus semangat kan ya, harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Yang penting buat saudara-saudaraku yang belum pernah menanam pisang, kalau berminat ingin menjadi petani pisang ya monggo. Yang penting ada niat, pasti ada jalan itu. Yang penting awal tanam kita rawat dengan baik seperti kita merawat anak kita, ya insya Allah pasti akan menghasilkan buah yang bagus dan baik gitu. Nah, kalau soal media bibit tergantung gitu, tergantung dari kita sukanya apa gitu, sukanya tanam bonggol atau yang sudah polibekan gitu, yang hasil kultur jaringan gitu guys. Nah, dan menurut saya semuanya itu bagus gitu. Cuma orang itu kan berbeda-beda sukanya apa gitu. Tapi kalau menurut saya buat pemula ya lebih baik pakai yang kultur jaringan saja, supaya perawatannya itu lebih mudah gitu guys. Ya sekian dulu tutorial dari saya, berbagai pengalaman dari saya petani tangguh dari Mojokerto, petani ngawur dari Mojokerto. Yang penting hasilnya tidak ngawur gitu guys ya kan. Itu dalam arti ngawur itu lah medianya kayak gini loh guys. Tuh ini ada yang lebih parah lagi guys, itu lahan saya itu masih berupa seperti hutan gitu. Nah, karena saya ini yang penting enggak apa ya, yang penting niat, insya Allah nanti akan jadi kebun pisang gitu. Yang penting niat guys kan ya gitu. Ya sekian dulu guys kan ya. Salam sehat selalu guys. Semoga kita semua diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberikan jalan kemudahan kan ya dalam kita menjual hasil panen kita nanti. Ya guys ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam satu nyali, salam satu jiwa dari saya Bang Jack, petani tangguh dari Mojokerto. Wassalamualaikum.